Kiapos.com, Sleman, guna melestarikan cagar budaya Buk Renteng atau Van der Wijk, Ikatan Pemuda Tangisan Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel bersama Pelestari Cagar Budaya PCB, Buk Renteng Banyurejo menyelenggarakan pemutihan atau dicat ulang pada konstruksi bangunan dengan dilakukan pengecetan, Minggu, tanggal 13 Maret tahun 2022 pagi. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharto SIP dan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, HY Aji Wulantara SH Mehum dan pejabat terkait. Selain itu dilibatkan pula sejumlah anggota kepolisian serta relawan dari berbagai elemen secara serentak melakukan pengecetan sepanjang tembok sisi timur saluran irigasi yang dibangun oleh Belanda pada 1909. Pembina PCB Kalurahan Banyurejo, Irwan Darmanta mengatakan bahwa aksi ini telah dilakukan yang kedua kalinya. Pertama pada November tahun 2017 untuk pemutihan kali ini dikerjakan sepanjang kurang lebih 700 meter. Kegiatan kali ini melibatkan pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Sleman, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas PUP, BBWSSO, Muspika, pemerintah Kalurahan Banyurejo, Karang Taruna dan sejumlah relawan, jelas Irwan kepada wartawan di sela kegiatan. Diakuinya, bangunan ini kerap menjadi sasaran aksi coret-coret atau vandalisme yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab, bahkan pernah terungkap pelakunya. Terakhir ada 2 remaja yang diketahui melakukan vandalisme, identitasnya malah bukan orang Yogyakarta dan kita lakukan langkah persuasif dengan meminta untuk memutihkan kembali, ungkapnya. Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharto SIP mengapresiasi atas digagasnya acara pemutihan bangunan Buk Renteng. Dirinya menyesalkan dengan tindakan vandalisme atau coret-coret yang kerap dilakukan pada bangunan tersebut dan pihaknya akan mengupayakan untuk penambahan fasilitas dengan tujuan untuk menekan tindakan vandalis. Dirinya juga mendorong kepada semua pihak untuk peduli dengan cara melestarikan bangunan bersejarah. Terkait masih ada beberapa lampu yang mati ini akan kami usulkan ke Dinas Perhubungan untuk segera dipasang lampu, katanya usai membuka kegiatan pengecetan. Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, HY Aji Wulantara menyebutkan kegiatan ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk melestarikan bangunan Buk Renteng yang telah ditetapkan oleh Bupati Sleman sebagai cagar budaya pada tahun 2019 dan telah dilindungi oleh undang-undang. Ini luar biasa, artinya pemerintah baik kabupaten sampai dengan kalurahan sangat terbatas di dalam mengawasi eksistensi cagar budaya ini, tapi karena partisipasi dari masyarakat ini menjadi selalu hidup dan terjaga dengan baik, tutur mantan Kepala Dinas Kebudayaan Sleman. Sementara itu, David Rosul perwakilan Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air PJSA, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OPA sangat mengapresiasi kegiatan pemutihan bangunan yang digagas masyarakat. Dengan adanya komunitas ini Balai sangat bersyukur, sehingga bangunan ini terpelihara selain itu dapat dijadikan sebagai destinasi wisata dan cagar budaya. Kalau pemeliharaan itu ada, misalkan ada yang rusak-rusak di tempat kami ada di bagian operasional untuk pemeliharaan, kata David. Bisa dijelaskan kegiatan hari ini Pak? Gimana Pak? Bisa dijelaskan kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini adalah kegiatan pemutihan Buk Renteng yang kedua kali, setelah yang pertama di November tahun 2017. Buk Renteng ini apa sih Pak? Buk Renteng ini adalah kanal Sokan yang dibangun di tahun 1909 oleh Belanda untuk saluran air. Kenapa disasar? Panjangnya jauh Pak, ini dari daerah Jawa Tengah sana sampai nanti di sebelah sana Pak. Sampai mana Pak? Daerah Minggir Moyudan. Kira-kira berapa kilo? Aduh kalau data saya belum tahu. Kalau yang diputihkan hari ini berapa Pak? Ini kurang lebih sekitar hampir 700 meter. 700 meter. Terus pihak-pihak mana sih yang dilibatkan? Untuk pihak-pihak ini dari pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Bupati, DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas PUP, ada dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OPA, Muspika, pemerintah Kalurahan Banyurejo, Karang Taruna, dan relawan juga termasuk dari ICJ. Pak, nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Nama lengkap. Irwan Darmanta. Selaku. Ya, saya kira ini menjadi bagian dari partisipasi masyarakat karena seperti kita ketahui bersama bahwa Buk Renteng atau Van der Wijk ini sudah menjadi cagar budaya berdasarkan keputusan Bupati tahun 2019.
Sehingga ini memang butuh partisipasi dan ini luar biasa. Artinya pemerintah baik kabupaten sampai dengan kelurahan itu sangat terbatas di dalam mengawasi keberadaan eksistensi cagar budaya ini. Tapi karena partisipasi dari masyarakat, nah ini menjadi selalu hidup dan terjaga dengan baik. Dan ini kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa bangunan ini benar-benar sudah menjadi cagar budaya yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Sehingga ini menjadi bagian kita semua, seperti kegiatan pada pagi hari ini, tetap menjaga eksistensi dari Benteng Van der Wijk. Pak, kenapa menjadi cagar budaya, Pak? Ya, saya kira unsur-unsur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu memenuhi semua. Karena ini di dalam undang-undang itu minimal 50 tahun usianya, memiliki sejarah, dan dua hal ini disandang oleh cagar budaya ini. Artinya ini sejak tahun 1908 kemudian juga memiliki sejarah yang luar biasa di dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia ini. Kalau panjangnya cagar budaya ini berapa sih Pak? Ya, kalau mulai dari pintu air sampai dengan sebenarnya Van der Wijk ini kan panjang sekali ya. Tapi yang ditetapkan oleh Bupati ini adalah kurang lebih sekitar 1 km ya. Ya, yang bentangan bentangan bangunan fisik ini menjadi objek dari cagar budaya. Pak, antisipasi untuk vandalisme Pak dari Pemkab Sleman? Ya, yang pertama kita menghidupkan kelembagaan ya. Kita ada lembaga-lembaga budaya seperti tadi yang bergerak sekarang ini namanya Lembaga Pelestari Cagar Budaya. Dan ini kita berikan dukungan fasilitasi oleh Dinas Kebudayaan. Pada waktu saya masih di Dinas Kebudayaan dulu kita inventarisasi bagaimana cara menjaga ini, karena kalau pemerintah jelas akan terbatas. Maka yang pertama, kelembagaan yang ada di tingkat basis, di tingkat masyarakat ini kita hidupkan. Kemudian yang kedua, tentunya dengan melakukan jejaring dengan beberapa dinas yang terkait. Jadi misalnya ada BPWSO, ada Balai Cagar Budaya, ada Dinas Kebudayaan, ada Dinas Pariwisata, sehingga eksistensi dari cagar budaya ini bukan hanya sebagai sebuah benda mati, tapi nanti akan dihidupkan. Seperti nanti tanggal 18, 19 itu juga akan diselenggarakan Festival Van der Wijk. Sehingga keberadaan cagar budaya ini sekali lagi bukan hanya sebagai benda hidup, benda mati, tapi benda yang hidup yang bisa berinteraksi dengan manusia.